Halo teman-teman semua, nama saya Timotius Vincenale. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya membuat video ini bertujuan untuk memperbaiki nilai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mendapat tugas yaitu mempelajari kembali apa yang saya telah presentasikan bersama kelompok yang telah dipresentasikan beberapa minggu yang lalu. Kemudian membuat video dan menjelaskan apa yang saya telah pelajari tentang apa yang saya tidak pahami. Itu jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf reduktif. Paragraf reduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Kita dapat mengambil contoh pada paragraf 1, yaitu paragraf 1 dapat termasuk paragraf reduktif karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat utama paragraf tersebut ialah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga kerja yang pandai, terampil, dan berkepribadian baik. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas dalam kalimat topik. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal pada bagian akhir secara garis besar. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa khusus itu. Dapat dilihat contoh paragraf 2. Pada paragraf 2 diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Yang berikut paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir. Meskipun ada 2 kali pemunculan topik utama, hal itu bukan berarti ada 2 gagasan utamanya. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kalimat topik pertama. Dapat dilihat pada contoh ketiga. Gagasan utama paragraf ketiga tersebut adalah kolesterol merupakan penyakit jantung koroner.
Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Ketiga kalimat penjelas itu ialah yang pertama, hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Yang kedua, di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Yang ketiga, di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Yang berikut yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama yang ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Dapat dilihat contoh paragraf 4, yaitu gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Dalam menyampaikan informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawalinya dengan menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian menyimpulkannya dalam berbentuk kalimat topik. Untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari bencana itu. Yang berikut yaitu jenis paragraf yang ide pokoknya menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini memiliki pikiran utama menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya yaitu matahari belum tinggi benar, kebun tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu yang dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Gagasan utama paragraf 5 tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu. Kita dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih telah memperhatikan dari awal. Sampai jumpa di lain waktu.